Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan untuk melakukan kuliah secara online daring di rumah masing-masing. Semisal kalau hari ini masuk kuliah, mungkin sekarang sudah berada di depan kalian ya, untuk menjalankan presentasi mata pelajaran ini, Bahsul Kutub. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Muhammad Bahauddin selaku pengampu dosen mata kuliah Bahsul Kutub dan seluruh teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja teman-temanku semuanya bisa menyimak penjelasan dari saya, yaitu tentang mengamalkan ilmu-ilmunya untuk orang lain, yang dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 3202 yang disusun oleh saya sendiri Fikri Hidayat dan teman saya Lina Muhayyana. Sebelum masuk ke materi, untuk teman-teman yang masih rosok-rosok, ayo dang cepet dang raup dan ngikuti kuliah secara online walaupun tidak secara tatap muka. Semoga senantiasa kita selalu dapat manfaat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat belajar secara online menika. Langsung saja. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap manusia yang telah sejak dilahirkan hingga masuk ke liang lahat. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib untuk belajar baik melalui jalur formal, informal maupun non formal. Karena belajar merupakan kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Tanpa belajar maka kita tidak bisa apa-apa dan tidak bisa mendapat ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu termasuk aksiologis yang sangat penting dan sangat agung. Karena dengan ilmulah semuanya bisa diangkat derajatnya. Begitulah nikmat menjadi umat Islam. Karena segala tingkah laku kita diatur oleh Islam. Sampai kepada ilmu pun Islam mengaturnya, mulai dari kewajiban mengamalkan, menuntut ilmu, mengamalkan, dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut. Hal ini harus kita pelajari secara mendetail sehingga kita tidak termasuk orang yang salah dalam memahami ilmu. Ilmu yang kita peroleh itu bisa menjadi penolong bagi kita, yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan mengajarkan maupun dengan cara lainnya. Karena menuntut ilmu termasuk fardu ain bagi setiap muslim, mengingat adanya ancaman-ancaman di Al-Quran bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu padahal ia mengetahui ilmu tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, atazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati
hatta yas'ala an ilmihi ma fa'ala bihi. Yang artinya seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga ia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmunya tersebut. Hadis riwayat Al-Darimi nomor 537. Karena ilmu itu merupakan salah satu jalan untuk menuju surga. Oleh karena itu, semua muslim diwajibkan menuntut ilmu agar akidahnya tersebut tidak tersesat, ibadahnya benar, serta perilakunya sesuai dengan syariat. Seperti halnya yang saya bahas ini, yaitu hadis Bukhari nomor 3202 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asimin Dhahaku bin Makhladin akhbaronal Auza'i haddatsana an Abi Kabsyata an Abdillah bin Amrin anna Nabiyya Hasan bin Atiyah sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, telah bercerita kepada kami Abu Aslim Al-Dhalak bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Habsyah, dari Abdullah bin Amru, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah dia akan menempati kedudukannya, yaitu di neraka. Selain itu, hadis tersebut memiliki urut-urutan sanad. Nah, selain itu hadis tersebut memiliki urut-urutan sanad. Yang pertama yaitu Az-Zahlak bin Makhlad bin Ad-Dahlak bin Muslim. Yang kedua Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru. Yang ketiga Hasan bin Atiyah. Yang keempat Abu Kabsyah. Yang kelima Abdullah bin Amru bin Al-Ash bin Wa'il. Semua mempunyai biografi tersendiri, yaitu Al-Dhalak bin Makhlad bin Ad-Dahlak bin Muslim termasuk kalangan tabi'in kalangan biasa. Kurniahnya Abu Hashim, negeri hidupnya di Basrah, tahun wafatnya 212 Hijriah, dan memiliki komentar para ulama yang terdapat pada makalah yang saya kirimkan di grup kalian, bisa sambil membaca ya. Dan yang selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, termasuk kalangan tabi'in kalangan tua. Kurniah Abu Amru, tempat hidupnya di Syam, tahun wafatnya 1507 Hijriah. Juga mempunyai komentar dari para ulama. Ibnu Hibban Al-Thiqah, Al-Anjali berkomentar Thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar Thiqah Jalil, Az-Zahabi berkomentar Syekh Islam Hafiz Faqih Zuhud. Dan yang ketiga Hasan bin Atiyah, dari kalangan tabi'in kalangan biasa. Abu Bakar, kurniahnya dia hidup di Syam, juga dia mempunyai komentar dari para ulama. Dan yang keempat Abu Kabsyah, termasuk tabi'in kalangan tua. Kurniah Abu Kabsyah, tempat hidupnya di Syam. Dan yang kelima Abdullah bin Amru bin Al-Ash bin Wa'il, termasuk kalangan sahabat. Kurniah Abu Muhammad, negeri hidupnya di Maru, tahun wafat 63 Hijriah. Beliau juga
mendapat komentar dari para ulama. Setelah mengetahui berbagai pemaparan biografi perawinya, dapat disimpulkan bahwa hadis Bukhari nomor 3202 yang tertera di situ 714, nomor 714 itu salah ya. Yang benar nomor 3202 tergolong hadis sahih, yang mana dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan thiqah. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kajian linguistik, terdapat pada makalah sudah, kalian bisa membacanya sendiri. Karena mohon maaf, bukannya tidak mau membacakan, karena itu saya meminta bantuan teman saya kurang paham apa sih kajian linguistik itu. Juga sudah diterangkan teman saya, ya semoga dengan adanya presentasi ini saya paham akan apa kajian linguistik balanggoh-balanggoh yang terdapat dalam hadis-hadis. Langsung saja yang saya tulis tertera di sini, yaitu tentang makna kalimat dari kata la haraja, tidak malu, artinya tidak ada dosa. Dan yang kedua, fal yatabawwa'u, yang berarti dia membawa pulang dalam api, yang berarti biarkan dia mengambilnya. Kata fal yatabawwa'u itu ya, yang artinya biarkan dia mengambilkan. Diartikan lagi, hum banu Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Wasra'il hadza lakib la Ya'qub banu Ishaq banu Ibrahim, yang artinya mereka adalah Yakub. Oh ya, maaf, salah. Falyatabawa'u itu kata biarkan dia mengambilnya, yang berarti ayatakhadha dari nafsihi manzala finnar, yang berarti dia membawa pulang dalam api. Dan selanjutnya Bani Israel, yang berbunyi hum banu Ya'qub banu Ishaq ibni Ibrahim Fasrail hadza laqib la Ya'qub ibnu Ishaq bin Ibrahim, yang artinya mereka adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Israel adalah sebutan untuk Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan selanjutnya yaitu An-nar, yang berarti hidarul azab wan nakala aidahallahu liman asya, yaitu itu adalah tempat tinggal siksaan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang tidak menyukainya. Langsung yang selanjutnya yaitu nahwu sorab, balagu au haddatsu. Balagu wa haddatsa terdapat fi'il dari bangunan fi'il madi, fi'ilnya jamak mudzakkar. Maktubnya maknawiyah, amru lil wujub, perintah yang bersifat wajib. Selanjutnya fal yatabawwa'u fi'il amar mufrad mudzakkar ghaib. Langsung selanjutnya balagu anni walau ayah, termasuk jumlah fi'liyah, walau haraja itu termasuk jumlah ismiyah. Dan selanjutnya wa man kadzdzaba ala muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, itu termasuk jumlah fi'liyah. Selanjutnya kita masuk ke kajian tematis komprehensif ya, yaitu kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa baik dari segi lafadz ataupun maknanya. Berikut ini hadis-hadis yang hampir sama dengan Bukhari nomor
hadis 2 hari nomor 3202. Ada Abu Daud, hadis Abu Daud nomor 3177. Baik, saya akan membacakan 1 sampai 2 saja ya. Nanti nilainya bisa dibaca sendiri. Hadis Abu Daud nomor 3177 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Ali bin Mushirin an Muhammad bin Amri an Abi Salamata an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithu an Bani Israil wala haraja. Yang kedua yaitu hadis Tirmidzi nomor 2593 yang berbunyi haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Muhammad bin Yusuf an Bani Thawbana huwa Abdur Rahmani bin Thabit bin Thawbana an Hassan bin Atiyah an Abi Kabshatas Saluli an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israil wala haraja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abu Asim an Auza'i an Hassan bin Atiyata an Abi Kabshatas Saluli an Abdillah bin Amrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu hadza haditsun sahih. Baik, itu saja yang dapat saya bacakan ya. Yang lainnya dibaca sendiri, disimak sendiri. Ada hadis Musnad Ahmad nomor 6198, ada Musnad Ahmad nomor 6594, ada Musnad Ahmad nomor 6711, dan ada Musnad Ahmad nomor 9746, dan ada Musnad Ahmad nomor berapa ini 11.111 ya. Dan yang terakhir Musnad Darimi nomor 541. Baik, selanjutnya yaitu tentang kajian konfirmatif. Apa sih kajian konfirmatif itu? Kajian ini berfungsi mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk Al-Quran dalam hadis ini berikan dengan hadis Bukhari nomor 3202. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 159, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati la min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, serta kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah 159. Maksud disampaikannya ilmu pelajaran Nabi SAW walaupun sedikit, sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau sesuai ilmu yang diketahuinya. Menyampaikan ilmu wajib dan menyimpannya perbuatan dosa yang disebut dengan katim al-ilmi. Beritakanlah tentang kisah-kisah tentang Bani Israel yang disebut dengan Israiliyat, asal tidak berdosa, yakni tidak bohong dan tidak berdusta, tetapi ada dasar periwayatan yang kuat ancaman orang yang berdusta dalam pemberitaan dari Nabi seperti membuat hadis bohong adalah neraka. Yang selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu analisis realitas historis yang berbunyi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan membuat dia faqih, paham tentang ilmu agama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana jadi jika para pembaca sangat banyak tetapi yang memahaminya sedikit? Jika seorang mengetahui syariat Allah akan tapi ia mengamalkannya, maka orang seperti itu bukanlah seorang yang faqih memahami isi agamanya, sekalipun ia hafal dan menaati isi kitab fikih paling besar di luar kepala. Ia hanya dinamakan seorang qori saja. Orang faqih adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Yang selanjutnya yaitu analisis generalisasi. Mengamalkan ilmu merupakan suatu kewajiban pokok setiap muslim. Adapun mengamalkannya memiliki konsekuensi yang beragam tergantung hukum dari amalan yang ditinggalkan. Hukumnya bisa jadi kufur, maksiat, makruh, atau mubah. Meninggalkan beramal dengan ilmu yang merupakan kekufuran seperti meninggalkan untuk mengamalkan tauhid. Seorang mengetahui bahwa wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak boleh berbuat syirik, tapi dia meninggalkan tauhid ini melakukan perbuatan syirik, maka dengan demikian dia telah terjatuh dalam kekufuran. Meninggalkan beramal dengan ilmu yang merupakan maksiat seperti melanggar salah satu larangan Allah. Seorang mengetahui bahwasanya khamr diharamkan tetapi dia malah meminumnya, maka orang ini terjatuh dalam keharaman dan berbuat maksiat. Selanjutnya, meninggalkan beramal dengan ilmu yang merupakan perbuatan makruh seperti menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah tata cara ibadah, seorang telah mengetahui bahwasanya Rasulullah melakukan sholat dengan cara tertentu, kemudian dia menyelisihinya, maka dengan penyelisihannya itu dia telah jatuh dalam perkara yang makruh. Dan yang selanjutnya, meninggalkan beramal dengan ilmu bisa jadi mubah seperti tidak mengikuti Rasulullah dalam perkara-perkara yang merupakan kebiasaan Rasulullah yang tidak disunahkan atau diwajibkan bagi kita untuk menirunya, seperti tata cara berjalan, warna, suara, dan semisalnya. Dan selanjutnya yaitu tentang kritik praksis ya. Hadis Bukhari nomor 3202 di atas menjelaskan bahwa mampu mengamalkan ilmunya kepada orang lain seperti yang diucapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu nilai setiap orang tergantung pada apa yang dikuasai. Tidak ada satu kalimat pun yang lebih bisa memberikan semangat bagi penuntut ilmu daripada kalimat ini. Maka waspadalah terhadap kesalahan orang-orang yang berkata generasi awal tidaklah meninggalkan apapun untuk yang sesudahnya. Akan tetapi lafadz yang benar adalah barang banyak yang ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi berikutnya. Maka kewajibanmu adalah memperbanyak belajar sunnah nabawiyah dan curahkan kemampuan dalam menuntut, menimba, serta meneliti ilmu. Karena setinggi apapun ilmumu, engkau harus tetap ingat bahwa berapa banyak yang masih ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi selanjutnya. Kalimat yang paling bisa memberikan semangat belajar para penuntut ilmu adalah ilmu akan menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mempelajari ilmu agama yang benar-benar dengan baik, yang benar dengan baik firman Allah yang artinya katakanlah ada kalah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan hadis tentang mengamalkan ilmunya kepada orang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari merupakan hadis yang sahih karena telah memenuhi syarat kesahihan. Suatu hadis yang sah itu yaitu sanadnya bersambung. Seluruh perawi dalam sanad tersebut terhindar dari syudud
kejanggalan dan ilat atau cacat dalam mengamalkan ilmu kepada orang lain memang sudah sangat dianjurkan oleh Islam. Dalam Islam, ilmu memiliki hak psikologis yang sangat agung karena dengan ilmulah semua meniti jalan suci. Selain itu, ilmu juga dapat mengangkat derajat bagi siapa yang juga ilmu telah juga membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita, yaitu dengan cara mengamalkan baik mengajarkan maupun yang lainnya. Ilmu termasuk berpotensi menjadi bumerang bagi kita jika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Begitulah pentingnya mengamalkan ilmu sehingga ada pahala yang menanti kita jika mengamalkan ilmu tersebut. Namun di sana juga telah menanti kehancuran yang sedang mengendap-endap di balik layar untuk menjerumuskan kita jikalau kita tidak mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada kelebihannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kelebihannya ya alhamdulillah, ada kekurangannya mohon dimaafkan ya. Mungkin suaranya kurang jelas atau gimana, kurang paham diterangkannya gimana, mohon dimaafkan. Nanti bisa bertanya di grup ya, selanjutnya bisa bertanya di grup. Nanti kalau mungkin bisa menjawab saya akan jawab, kalau tidak ya saya akan nanti cari dibantu oleh beliau Bapak Bahak. Untuk itu sekali lagi kurang lebihnya dalam menyampaikan presentasi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.